Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ulama, para asatidzah, para ketua, para sesepuh, bapak dan ibu jamaah Masjidul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat patut bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah karena pada malam hari ini, malam yang ke-30 dari Ramadan 1442 Hijriah, insyaallah Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Nah, itu sama ya. Cuma tadi membaca bahwa hilal pada hari ini kan terlihat. Insyaallah hari Kamis menambahkan seminggu lagi ada apa menambahkan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita gaui, puasa, sembahyang dan lain sebagainya selama bulan Ramadan ini dan bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan yang akan datang diterima Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan besar pengharapan kita pada tahun-tahun berikutnya kita tetap berbulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat, semakin baik, amin ya rabbal alamin. Biasanya mengalami berpisah itu sedih itu muncul karena berpisah dengan seseorang yang dicintai, seperti kita kehilangan orang tua, meninggalkan, sedih karena ada rasa sayang dan cinta kepada orang tersebut. Nah, Ramadan ini sangat kita cintai dan kita Ramadan ini selalu berharap bertemu, sehingga sangat baik bila Ramadan yang akan berlalu ini kita ada rasa sedih, yang dengan rasa sedih tersebut kita berharap mudah-mudahan kelak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Kalau Ramadan ini pasti, kecuali kiamat atau benar, Ramadan ini pasti akan datang kembali. Cuma kitanya ini kan pasti. Nah, banyak aja orang satu Ramadan, 2 Ramadan, seterusnya. Katanya para hadis meninggal orangnya, terus kemungkinan ada lagi ini terdapat. Nah, jadi kita ini tampuru lah bertemu dengan Ramadan, gunakan sebaik-baiknya sehingga Ramadan yang kita jalani sekarang ini menjadi Ramadan yang the best dari Ramadan sebelumnya. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan rencana kita pada malam hari ini kita menyelesaikan pengajian fikih di bulan Ramadan tentang praktek gerakan sembahyang. Yang insya Allah gerakan-gerakan sembahyang ini ada jauh berbeda dengan apa yang selama ini kita jauh. Dan insya Allah apa yang kami sampaikan ini, mengapa kalimat kami? Karena guru ini belajar juga sebelumnya, sama kayak kita belajar baik secara langsung atau melihat. Nah, yang kami pelajari ini pertama dari guru-guru kami yang pelajari bahwa gerakan sembahyang kayak ini. Walaupun di sana sini masih terjadi perbedaan bahwa gerakannya harus kayak ini. Cuma secara kesimpulan ada jauh berbeda dari perbedaan pendapat para imam fikih, ada jauh berbeda gerakan sembahyang itu. Dan yang gerakan yang sembahyang yang kita pelajari ini tercantum dalam banyak kitab fikih, sehingga kita harus percaya diri bahwa kita gauli ini sesuai dengan apa yang diajarkan dari para guru kita, dari gurunya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam kesempatan ini guru meminta kepada kaum akhirnya maju ke depan mempraktekkan gerakan sembahyang yang selama ini kita praktekkan. Itu matan takbiratul ihram sampai dengan pada intinya yang harus kita perhatikan sembahyang ini hanya 10 macam. Yang pertama itu niat, adanya di dalam pikiran kita, dalam benak kita asli sembahyang itu niat. Kemudian berdiri dengan diri yang betul, yang berdiri dengan tegak, ini rukun kan? Rukun. Yang kedua rukuk itu
gerakan sembahyang dua, kemudian i'tidal, kemudian sujud pertama, duduk antara dua sujud. Jadi 4 aja gerakan sembahyang yang mesti kita perhatikan. Pertama, berdiri dengan tegak, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, 5 duduk antara dua sujud. Kemudian untuk bacaan sembahyang yang kita perhatikan, pertama takbiratul ihram, takbir yang pertama. Allahu Akbar, ini harus kita dengar bacaan ini oleh telinga kita sendiri. Kemudian surah Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin, telinga kita mendengar bacaan kita masing-masing. Yang keempat, bacaan at-tahiyyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini telinga kita harus mendengar. Yang keempat, bacaan Assalamualaikum di salam yang pertama, ini kedengaran oleh telinga kita. Kemudian terakhir ini tumak nina ini ada juga tagana kita waktu rukuk, waktu sujud, duduk antara dua sujud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama memperhatikan gerakan sembahyang yang akan dibantu oleh kawan kami. Jadi dari yang 5 gerakan sembahyang, sisanya itu sunat. Pertama yang sunat, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kurang lebih 4 kilan masing-masing. Anda selebar sedikit, ada apa-apa. Ini bagi lelakian, bagi bagian rapat. Nah, rapat daripada lelakian. Yang kedua sunat sembahyang ini bagisnya lurus. Lurus, dengan kayak ini itu ada. Mungkin kan kayak ini, cuma ini tetap sah kayak ini. Nah, jadi kita tolong perhatikan belajar gerakan sembahyang ini bukan untuk menilai orang lain. Ini biasa kita aja ya. Orang lain kita sasaran silakan. Jadi mungkin kita ada tahu. Kan dalam syariat Islam ada tahu, itu ada jadi masalah. Dia makan, misalnya ini anak dikira masih kaget bersama aku di jam berapa, jadi anak masih makan. Nah itu kan jadi masalah, kita tahu. Nah setelah berdiri tegak, kemudian mata kita arahkan ke tempat sujud, baik dengan cara berduduk atau mata aja diarahkan. Kemudian membaca usolli fardhu, kita maghrib misalnya usolli fardhu maghribi pada rakaatin, adaan makmumatkah, imamatkah, lillahi ta'ala. Setelah itu mengucap takbiratul ihram. Apabila mengangkat tangan, maka tangan hukumnya sunat. Kemudian tangan sabar karena mau diangkat, sabar aja kawat, sabar aja kita angkat. Karena kawat keduanya direct, kita angkat karena ini sunat. Nah, apabila mulai mengangkat tangan, seketika kita mengucap Allah, tangan sudah mulai bergerak. Jadi Allah bergerak ini tidak bisa terlalu melebar. Bagi lelakian, hakikat ini harus terdepan. Bagi bagian terakhir. Nah, kemudian sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Baihaqi, posisi tangan di bawah telinga kayak ini. Nah, kira sujudnya sama ini, kira tangan ini 3 telinga. Misalnya Allahu Akbar. Nah, saya bisa jawabkan itu untung, jadi kan sudah Allahu Akbar dari sini deh. Posisi tangan bersedekap di dalam sembahyang menurut mazhab Imam Syafi'i antara dada dan pusat. Ini dada, di sini pusat. Jadi tangan sini. Nah, kemudian tangan kanan sunat menggenggam pergelangan. Boleh menggenggam kayak ini atau lurus seperti jari. Nah, lurus seperti jari boleh. Tapi yang paling banyak digawe adalah menggenggam pergelangan tangan. Nah, mengenakan sana. Nah, sama lagi gerakan kayak ini sunat hukumnya. Bila dia naik haji, umrah, bahkan orang Pakistan ini berlurus kayak ini. Allahu Akbar. Ini lurus kayak ini sambil apa ini dan ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i kayak ini. Kemudian mazhab lain bisa dibicarakan kita, mazhab lain bisa kita mazhab kita
lalu membaca doa iftitah. Selesai doa iftitah, tarik nafas lagi, lalu membaca alhamdulillah. Selesai alhamdulillah, tarik nafas sekali lagi, lalu membaca Fatihah, mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Untuk waladhdallin kita disunatkan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin. Hanya amin. Bila imam sudah amin ya rabbal alamin, ini imam kita punya makmum ada. Selesai membaca Fatihah, sudah amin, tarik nafas, lalu alhamdulillah, tarik nafas, lalu bismillah. Hanya membaca surah yang dia hafal masing-masing. Anak Allah harus masalah juga. Anak ada pakai surah masalah. Kemudian kita menuju gerakan yang kedua, gerakan rukun fikri yang kedua, rukuk. Disunatkan sebelum rukuk mengangkat tangan seperti posisi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi badan sudah dalam posisi rukuk, tangan dilintut masing-masing, jari-jari lurus, kandangkan ada apa. Kemudian nah ini posisi nanti sempurna kayak ini, ini lurus kayak ini. Biasanya ini belum lurus. Nangka ini sudah sah, ruku itu sudah sah begini. Karena ruku ini bahasa kitanya terjemah ruku ini menunduk supaya ini rata, teknisnya menggunakan kulit. Nah, menggunakan kulit. Bila menggunakan kulit pasti ini kencang gerakan dari sini. Nah, itu mengetahui bahwa posisi kita sudah rata, punggung ini. Supaya kepala rata, ini mata dinyatakan kabatis. Jadi kepalanya rata sampai sini. Jangan ada lagi bola terus. Nah, sesudah itu membaca Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi 3 kali. Itu sunat. Kenapa jadi disunatkan? Supaya cuma ini di sini. Rukuknya benar-benar kagak. Kemudian kita menuju rukun fikri yang berikutnya, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sudah Sami Allahu liman hamidah. Jadi dari sini juga kaki, dari sini tangan. Hanya kita membaca Rabbana wa lakal hamd. Bila ada sambung lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bila ada disambung lagi mikus samawati wa minul ardi wa minul ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian menuju sujud ini bila kita sehat, maka yang berwudu dituntut hanya untuk lantai. Bila kita ini tidak sehat, diturunkan sakit, boleh melakukan tangan berwudu ke lantai. Nah, kita menuju ke gerakan rukun fikri berikutnya, sujud Allahu Akbar. Nah, perhatikan tangan persis kayak posisi waktu takbiratul ihram di telinga. Kemudian duduk satu. Nah, ini latihan dibuka bagi latihan. Posisi batis jaraknya sama kayak kita waktu berdiri tadi, langgang kayak ini. Bagi bagian kita perhatikan tadi. Nah, ini bagian kayak ini. Bagian tulang ini dialogkan kayak ini ketutup ya. Mundur lagi. Nah, ini bagian kayak ini. Bagian kayak ini. Ini posisi sujud, posisi sujud. Kemudian duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Telapak baris kiri diduduki, seberataan jari-jari baris ini punya kawat. Saya katakan, nah, punya kawat kayak ini. Ini punya kawat kayak ini. Nah, punya kawat kayak ini. Bila ada mau unjuk atau salah biar ada. Boleh kayak ini, boleh aja punya baris sakit. Nah, itu boleh kayak ini. Diduduki juga. Nah, diduduki berdua ini bila kita ada sehat. Tapi bila sehat, ini memang kadang membatalkan, tapi bukan kayak itu sebenarnya. Nah, jadi bukannya ada sok bila diduduki dan bukannya kayak tadi. Nah, kayak ini. Bukannya ada sok, tapi ada kayak itu judulnya. Nah, ada kemana akan salah, cuma ada kayak itu judulnya. Nah, kamu beda dalam posisi itu kayak untuk antara dua sudut. Sabrakan jari-jari lurus. Nah,
apabila kita dalam posisi duduk tahiyat awal sama duduknya kayak duduk antara dua sujud tadi, jadi sudah siap, baca sampai asyhadu alla ilaha illallah, langkah kita lagi kan. Nah, kemudian ini misalnya sudah rakaat kedua, lalu berdiri ke rakaat ketiga. Nah, berdirinya ini tunjul lawan telapak tangan terakhir. Kasih dia. Nah, ini anggap naik ke rakaat ketiga. Allah. Jadi dulu tapi kalau tangan belakang ya. Terus Allah. Ini ke rakaat ketiga. Allah. Akbar, tangan diakhir ini. Ini di rakaat ketiga. Nah, disunatkan langkah kanan kiri rakaat ketiga. Rakaat keempat ya bisa. Kemudian untuk posisi tahiyat akhir. Ini disebut duduk tawaduk. Jadi baris kanan menjongol sedikit, baris kiri tak. Baris kanan kawat kaget dari bawah. Yang paling pertama yang paling. Nah, di sini kita membaca at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatullillah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalimat kita mendengar waktu la ilaha illallah, jadi kan diangkat duduknya asyhadu alla ilaha illallah, mata kita melihat ke arah dari duduk diangkat saja. Nah, kemudian sampai Hamidul Majid misalnya, atau sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu salam. Nah, bacaan salam pertama ini rukun qauli, kalimat kita mendengar assalamualaikum. Jadi apabila berpaling ke kanannya waktu assalamualaikum. Jadi kum sudah di sini. Misalnya seperti dulu kalau bantal misalnya karena awak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, kembali ke tengah. Jeda sebentar. Anda ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, kemudian mengusapkan telapak tangan kanan ke wajah, dimulai dari bibir turun sini. Nah, dimulai dari bibir turun sampai mencapai muka. Dia nanti dari kerumunan sini kan salah aja itu pada sini masalah. Gimana sebenarnya dari bibir turun sini. Assalamualaikum warahmatullahi wajah. Nah, selesai sudah gerakan sembahyang. Dan ini kita mulai dari selama ini kita jauhi gerakan. Nah, paling ada yang sempurnanya kayak ini, sempurnanya kayak ini. Orang kayak itu. Nah, betul. Waktu takbiratul ihram atau waktu mengucap Allahu Akbar itu ada dua pendapat Imam Syafi'i, ada dua. Pertama yang dipraktekkan kebanyakan orang-orang kita ada juga dari sampai bayi Allah, kayak gimana? Allahu Akbar kan juga tadi ngasih. Pendapat kedua, tapi ini ada banyak dipraktekkan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua kayak Allahu Akbar. Ada yang kayak gini, ada kayak ini. Tetap sah juga. Cuma ini kenapa ada dijauhi oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i? Karena kesahihan hadisnya dibandingkan Allahu Akbar ini tadinya kayak nama yang tulisan kita, kain kita dan kita sedangkan Allahu Akbar. Oleh ini kita boleh diukur dengan Allahu Akbar. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i juga. Pendapat Imam Syafi'i memang ini kenapa dikalahkan dan boleh dijauhi karena juga ada tiga dari sini lebih sahihnya dan lebih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dipraktekkan tadi ada jauh berbeda dengan yang kita gawi selama ini. Karena untuk lingkungan kan kalau yang penting tadi berdiri tegak, ya. Ini yang penting berdiri tegak,
kemudian rukuk, kemudian sujud, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Itu nomor 5 gerakan ini. Bacaannya takbiratul ihram Allahu akbar yang pertama di dekat telinga, kemudian surah Fatihah di dekat telinga, kemudian at-tahiyyat sampai Allahumma ala sayyidina Muhammad di dekat telinga, kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi pertama di dekat telinga. Jadi ada hadis sebetulnya ada 5 gerakan aja yang harus kita perhatikan, ada 4 bacaan aja yang harus kita dengar, yang lainnya sisanya sunnah aja. Nah ini insya Allah gerakan-gerakan sembahyang yang kaya tadi itu pada jauh berbeda lawan apa yang selama ini kita bisa pelajari. Adapun cara naik rakaat berikutnya kayak kita atau biasanya kita kayak ini Allahu Akbar itu sunat kita yang lain apa ini. Yang penting 5 gerakan tadi, 4 bacaan saja. Yang paling Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, demikian pada cara gerakan sembahyang sebagaimana yang kita pelajari dari guru-guru kita, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih mazhabnya Imam Syafi'i. Adapun perbedaan kecil dalam masalah tersebut ini kadang mengganggu sahnya sembahyang. Demikian mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة للصلاة سنة التراويح رحمكم الله. رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل